Halo, selamat datang teman-teman semua. Gimana kabar kalian ya? Yang di masih pandemi seperti ini. Semoga sehat buat kalian semua dan yang punya masalah-masalah segera selesai dan ada jalan keluarnya. Yang punya hutang juga bisa dibayar, bisa membayar hutangnya ya kan. Kembali lagi dengan saya Farid Aryan. Saya akan membahas sesuatu hal yang cara menghadapi pasangan kita yang marah, ya kan? Menghadapi pasangan kita yang marah di dalam konten ini. Sebelum saya masuk ke poin-poinnya, saya mau cerita pengalaman dulu ya, yang pernah saya alami ketika dulu saya berpacaran dengan seorang wanita. Iyalah, wanita, masa laki-laki ya enggak pacaran dengan wanita yang kalau saya menyebutkan berpacaran dengan wanita kok jelek ya, dengan berpacaran dengan pasangan saya, ya itulah. Dulu saat saya pacaran, saya sering sih terjadi cekcok gitu, marah-marahan gitu, ngambek gitu, cemburu ya, biasa kan, lumrah kan. Kalau hubungan kan seperti itu emang ya, banyak lah masalah-masalah kecil-kecil itu. Ya cara menghadapinya ya gampang gitu. Ya kalau kita memang salah, kita minta maaf. Walaupun kita nggak ngerasa salah, kalau kita memang bener ingin hubungan ini jalan terus, kepengen hubungan ini harmonis gitu ya, kita ya harus saling mengerti, saling menyisihkan rasa egois itu. Kalau yang saya alami dulu seperti itu ya, kita penting fair-fairan gitulah sama pasangan kita. Pertama itu sih yang pernah dulu saya alami dulu, kalau ketika menghadapi masalah yang kecil-kecil gitu, kita kesampingkan ego dulu, kita mikirnya ke depan, kita mikirnya kedua, cari jalan keluar bareng-bareng. Kalau saya dulu seperti itu. Terus kalau yang menurut saya juga dulu yang menimbulkan masalah besar, untuk menghadapi masalah besar, pasangan kita marah gitu ya, gara-gara masalah besar gitu ya, itu ya kita ya emang harus berusaha gimana caranya untuk pasangan kita nggak marah kan. Ya caranya dengan apa dulu masalah yang menyebabkan cewek kita marah, ya udah kita cari tahu dulu masalahnya apa. Oh ternyata seandainya masalah ini lah, kita dikira selingkuh. Kalau kita nggak bener-bener selingkuh, atau kita nggak selingkuh, ngapain kita takut kan? Kita jelasin aja, kita jelasin ke dia. Kalau emang dia nggak percaya, kita temukan sama cewek itu apakah kalian selingkuh sama cewek lain apa enggak gitu kan, enak gitu. Jadi nggak usah nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah frustasi kalau kalian menghadapi masalah-masalah itu bersama pasangan kalian. Itu lumrah, hal yang wajar untuk menghadapi masalah-masalah itu. Terus ini itu pengalaman saya. Saya akan masuk ke intinya. Menurut saya itu ada beberapa hal yang memang menjadi pedoman gimana caranya untuk menyelesaikan masalah dengan pasangan kita. Walaupun itu masalah besar, masalah kecil, itu caranya itu caranya itu ada yang benar-benar mujarab untuk kalian bisa menyelesaikan masalah itu dengan pasangan kalian. Pertama ya, kalau berhubungan, kalau kalian dua orang, kan mikirnya udah dua orang toh, gak mungkin pikiran kalian sama pikiran pasangan kalian itu nggak mungkin sama toh, pasti berbeda, karakter pasti berbeda, setiap orang karakternya berbeda ya kan. Terus sikap, mungkin perilaku mungkin mirip bisa, tapi tetap ada perbedaan. Jadi kita harus tahu dulu karakter dia seperti apa, dia juga harus tahu karakter kita ya kan. Harus tahu semuanya, maksudnya sikapnya, gampang emosian apa enggak itu. Jadi setelah kalian tahu semua tentang pacar kalian atau pasangan kalian gampang menyelesaikan masalah. Oh, pacar saya marah, oh dia lulusnya seperti ini. Yaitu kalian harus tahu dulu karakter pasangan kalian itu seperti apa. Kalau pas kalian saat marah-marah itu, saat terjadi masalah itu, kalian bisa menyelesaikan dengan baik-baik. Tuh, kalian harus tahu dulu. Menurut saya pertama harus tahu dulu karakter, sikap. Walaupun biasanya hubungan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 8 tahun, belum tentu kalian bisa mengerti sikap, karakter pasangan kalian. Ya itulah, emang seperti itu. Karena untuk mengetahui karakter, sikap,
sorry batuk ya, untuk mengetahui karakter sikap seseorang itu memang perlu waktu yang panjang dan nggak semua orang bisa mengerti seperti itu. Kita harus belajar pelan-pelan untuk mengetahui karakter seseorang itu yang pertama. Yang kedua menurut saya, kalian harus tahan ego kalian. Kalian berpikir kalian berhubungan dengan seseorang itu dua pikiran yang akan disatukan. Jadi kalian nggak boleh ego dengan kemauan kalian sendiri. Kalian juga harus menerima saran, mungkin menerima saran dari orang lain contohnya itu tadi pasangan kalian. Harus menerima saran, harus menerima masukan, harus menerima kritik, harus menerima kalau memang pacar kalian marah-marah ya dengarkan apa yang membuat dia marah gitu kan. Jadi menurut saya kalian harus mengesampingkan ego lah. Ego itu memang musuh terberat kalian kalau kalian berhubungan dengan orang itu, maupun pacar, orang lain, teman, itu ego. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau bisa ya belajar mengesampingkan ego. Kita harus tahu di mana kita harus egois, di mana kita harus berpikir bersama, di mana kita harus menerima masukan, menerima kritikan itu. Yang ketiga menurut saya, kalau kalian sedang menghadapi masalah dengan pacar kalian, sesuai pengalaman yang saya alami, yang saya lewati dulu itu, kalian harus ngerti sumber masalah yang sebenarnya. Kalian harus cari tahu masalah itu dan penyebab masalah kenapa bisa seseorang itu, pasangan kalian bisa marah. Kalian harus tahu. Kalian harus tahu itu sumber masalahnya seperti apa. Apakah itu dibuat orang ya kan? Apakah itu karena kalian difitnah? Apakah itu kalian karena mungkin pacar kalian udah nggak bosan dengan kamu ya kan? Kan bisa terjadi banyak faktor kalau itu masalah itu. Jadi kalian harus memang cari tahu masalah dengan mencari tahu masalah itu, sumber masalahnya itu dari mana. Harus kita cari tahu dulu biar kita bisa menyelesaikan masalah. Baru itu kita stepnya kita cari tahu masalahnya itu seperti apa. Kedua, kita lihat dulu kalau sumber masalah udah ketemu kan, kita gimana cara menyelesaikan, bisa nggak cara menyelesaikan itu, kita pikir dulu. Baru kalau kita udah punya strategi itu baru kita omongkan kan. Kalau nggak kita omongkan ya kita omongkan sama pasangan kita omongkan, kita diskusi cari jalan keluarnya. Dengan jangan lupa jangan egois. Kalian harus mengesampingkan ego. Kalian harus mengetahui itu karakter pasangan kalian itu seperti apa. Kalau udah marah, biar dingin dulu 2 hari 3 hari, baru ajak ketemu, baru ajak ngobrol kan bisa gitu loh. Kalau menurut saya ada tiga inti itu tuh menurut saya gimana cara untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam hubungan. Tapi kan wajar juga kan masalah di dalam hubungan kan. Banyak sih orang-orang yang emang teman-teman saya sendiri yang nggak gitu seperti itu, gara-gara masalah kecil gitu mereka hubungannya rusak gitu. Bukan karena orang ketiga, bukan karena mereka bosan, tapi gara-gara kesalahan kecil yang mereka nggak bisa menahan ego, mereka rusak, hubungannya rusak. Akhirnya ya nggak berkelanjutan lagi gitu. Saya ingin berbagi tips itu aja dulu mungkin. Nanti kalau emang kalian mau curhat sama saya, sorry ya saya rada batuk, ini tenggorokan sakit namanya. Kalau kalian emang pengen ngobrol bebas, ngobrol santuy sama saya, bisa komen di bawah. Kita nanti chat enggak lah, kita bisa ngobrol, kita bisa curhat. Kalian bisa mau nanya apa, nanti saya jawab. Nanti kalian mau dibuatin konten tentang apa, sebisa mungkin kalau saya bisa, saya akan membuatkan seperti itu ya. Jadi mungkin terima kasih telah menyaksikan video atau konten saya ini. Semoga konten saya ini bermanfaat buat kalian. Kalau memang ada kritik, saran, nggak apa-apa, omongin aja, tulis aja di komentar, biar itu bisa membuat saya lebih baik lagi, bisa membangun saya menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Kalau tujuan saya positif, saya ingin berbagi pengalaman. Semoga pengalaman saya ini berguna buat kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel saya, Farid TV, dan jangan lupa subscribe, comment, and share ke teman kalian, tetangga, mantan ya, pasangan, oke? Ke semua orang. Terima kasih telah menyaksikan channel saya. See you next time konten
See you next video. Terima kasih ya. Oke.